warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi dan mudah, murah. Ini aku punya 100 ml air hangat, kurang lebih 10 sendok makan ya air hangatnya. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula. 1, 2, 3. Aduk sampai gulanya larut tercampur. Suam-suam kuku aja ya. Airnya ini jangan terlalu panas. Setelah gulanya larut, kita tambahkan 5 gram Vernipam atau ragi instan. Ini saya karetin kencang supaya nggak masuk angin. Kita aduk lagi sampai rata. Ini kita tutup, kita biarkan 5-7 menit atau sampai kira-kira mengembang ya. Kemudian dalam wadah aku akan masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. 250 gram itu ada berapa sendok? Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sendok makan. Atau untuk lebih tepatnya itu ditambah 250 gram. Kemudian tambahkan sedikit garam, sekitar setengah sendok teh ya garamnya. Tambahkan 1 butir telur. Kita aduk sampai tercampur. Ini bikinnya gampang dan nanti rasanya tuh enak. Aku akan tambahkan ragi instannya yang sudah kita buat tadi. Ini udah berbusa seperti itu, berarti raginya masih aktif ya. Kalau nggak berbusa itu harus bikin ulang. Kita masukkan semuanya. Kita aduk lagi. Karena kelembapan setiap tepung terigu itu berbeda. Kalau misalkan kelembekan, ini bisa ditambahkan tepungnya lagi sekitar 1 atau 1-2 sendok makan seperti itu ya. Ini kita aduk sampai rata. Bisa menggunakan centong ini agar lebih gede adukannya, atau gunakan tangan juga boleh. Ini telur dan bahan lainnya udah tercampur rata seperti ini. Kelembapannya udah ngepas ya, nggak terlalu kering, nggak terlalu lembab atau nggak kelembekan. Udah ngepas banget ini. Jadi nggak perlu tambahkan tepung lagi. Aku akan tambahkan 3 sendok makan minyak. 1, 2, 3. Aduk lagi sampai tercampur rata. Bisa diulengin dengan tangan atau dengan centong aja. Yang penting minyaknya ini masuk ya, atau rata ke dalam adonan ini. Ini udah tercampur rata semuanya seperti ini. Ini udah tercampur ya. Aku akan tutup menggunakan plastik wrap, bisa menggunakan handuk. Kalau nggak ada plastik seperti ini, gunakan handuk bersih. Kita biarkan selama kurang lebih 20 menit. Biarkan 20 menit di tempat hangat supaya bisa cepat mengembang. Setelah sekitar 20 menit udah mengembang seperti ini. Kemudian ini kita taburin dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Kita taruh di sini. Aku taburin terigu juga di atasnya. Kemudian kita tipiskan. Ini bikinnya gampang dan rasanya enak. Ini kalau misalkan nggak punya gilingan kayu seperti ini, bisa menggunakan gelas atau apa gitu ya. Udah seperti ini. Ketebalannya seperti ini aja ya. Tuh, ketebalannya seperti ini.
Kemudian aku gunakan gelas untuk cetakannya. Kita buat-buat bulat seperti ini aja. Tuh, kita sisihkan dahulu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini nanti jadinya tuh banyak banget. Ini kita bulatkan lagi. Udah selesai semuanya. Semuanya tadi jadi 21 biji. Kemudian di sini kita siapkan gula. Aku siapkan gula halus secukupnya. Bisa pakai gula pasir biasa kalau nggak ada. Kita sisihkan dahulu. Panaskan minyak banyak untuk menggoreng. Pokoknya sampai adonannya nanti itu terendam semuanya. Setelah minyaknya panas, ini kita goreng ya. Gunakan api sedang cenderung kecil aja. Jangan terlalu besar. Sambil kita bolak-balik yang sudah mengguntung seperti itu. Ini nanti jadinya tuh rotinya tuh lembut banget. Lembut kan, enak. Goreng sampai coklat kuning keemasan gitu. Setelah kuning keemasan, udah matang, ini kita bisa angkat dan kita tiriskan. Tuh, warnanya cantik banget ya. Udah selesai, kita goreng semuanya seperti ini. Kita guling-gulingkan di atas gulanya. Ini pakai gula biasa juga bisa ya, nggak perlu gula halus. Mumpung masih hangat itu kalau diguling-gulingkan itu nempel seperti ini. Tuh. Jadi 21 biji semuanya. Udah selesai semuanya, siap untuk disajikan. Seperti ini hasil akhirnya, semuanya jadi 21 biji. Ini bikinnya gampang banget, nggak perlu waktu lama, cepat jadi. Ini bisa buat acara keluarga juga, arisan atau apa, ngumpul keluarga gitu. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pun buka. Tuh, dalamnya itu seperti ini. Empuk, lembut, dan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajib untuk dicobain ya. Ini beneran enak banget dan gampang bikinnya. Tuh, empuknya itu sampai ke dalam seperti ini. Nyampe besok pun ini nggak bakalan kering, nggak bakalan kaku ya, tetap empuk. Aku udah beberapa kali bikin yang seperti ini. Dan rasanya tuh juga enak. Dalamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan makan seperti ini. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini akan buat camilan enak. Ini bisa buat takjil buka puasa ya. Di sini aku punya 160 gram gula merah. Bisa pakai gula aren atau gula kelapa. Ini kita sisir bisa atau kita haluskan seperti ini. Biar cepat larut ya nanti. Kemudian masukkan ke dalam panci. Bisa pakai wajan, panci atau teflon, terserah selera. Kemudian tambahkan 1 daun pandan, 1/4 sendok teh garam. Kalau misalkan gula merahnya udah asin, jangan ditambahkan garam ya. Tambahkan 500 ml air. Kemudian kita rebus sampai gulanya larut. Tambahkan 1 ruas jahe yang dimemarkan ya, dikeprek, biar rasanya itu lebih hangat.
Ini kita rebus dengan api sedang, cenderung kecil sampai gulanya ini larut. Kalau misalnya suka manis, ini gulanya bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan gula putih atau gula merah seperti ini. Ini aku tambahkan 3 sendok makan gula putih. 3. Setelah gulanya larut, nah seperti itu ya, aroma jahe dan daun pandannya itu udah keluar. Masih ada sedikit, nanti ini larut sendiri. Kita matikan apinya, biarkan sampai dingin. Kemudian di sini aku punya 250 gram singkong yang udah aku kupas dan aku cuci bersih. Seperti ini. Kalau misalkan bikinnya banyak, itu tinggal kalikan komposisinya ya, kalikan bahan-bahannya. Misalkan ini singkongnya 250 gram, kalau misalkan bikin banyak dibuat jadi 500 gram, dan gulanya tadi juga ditambahkan 2 kali lipatnya, airnya juga, begitu seterusnya ya. Ini singkongnya kita parut dahulu sampai selesai. Ini nanti jadi camilan yang enak, bisa untuk takjil buka puasa. Ini udah selesai semuanya, kita parut. Kemudian aku akan tambahkan 1 sendok makan tepung jagung atau tepung maizena. Kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata tepung maizena dan singkongnya ini ya, kemudian ini kita masukkan ke dalam rebusan gula merah yang sudah dingin ya, jangan yang panas, ini udah dingin. Kita cemplungin semuanya ke sini. Kita nyalakan apinya, kita gunakan api kecil. Ini kita bikin bubur jahe dan juga ininya, daun pandannya ini kita buang. Kita masak sampai mengental. Jadinya nanti bubur singkong yang enak. Ini sambil kita aduk ya, supaya nggak lengket di bawah dan adonannya itu nanti matangnya rata. Ini aku kecilkan apinya, aku gunakan api kecil aja biar matangnya itu benar-benar matang. Sambil terus kita aduk dan kita masak ya. Udah agak mengental-mengental seperti itu, terus dimasak. Gunakan api kecil aja, agak lama tapi matangnya itu tanok. Tuh, sudah mengental seperti ini ya. Ini udah kental. Kita aduk terus, pokoknya sampai perkiraan itu puket kayak gitu. Puket itu apa ya? Kentalnya itu kental nempel gitu. Bukannya kental encer ya, kentalnya itu kental nempel seperti itu. Tuh, nanti warnanya tuh nyampe seperti ini. Ini udah matang ya, udah puket seperti ini. Tuh. Tuh, seperti ini tuh. Kita matikan apinya. Kita sisihkan dahulu. Ini kita sisihkan dahulu. Dan untuk kalau jualan, misalnya dititipin ke tukang-tukang sayur kayak gitu ya, ini tuh pakai kuah nanti. Aku bikinin kuahnya dulu. Kita bikin kuahnya ini, kita sisihkan dulu. Untuk kuahnya ini, aku pakai 1 bungkus santan. Ini santan yang 65 ml ya, bungkus kecil aja. Kalau misalkan bikin banyak, ini tinggal tambahkan atau kalikan komposisinya. Kemudian kita tambahkan 150 ml air. Ini aku kocokin di sini soalnya sayang ya. Masih ada itu yang mendel di dalamnya. Terus kita tambahkan sedikit garam, sedikit aja, takut keasinan. Kita aduk rata dulu.
Kita rebus sampai mendidih dengan api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah. Setelah mendidih, kita matikan apinya. Ini udah siap untuk disajikan ya. Kalau misalkan untuk jualan itu, gunakan plastik gula setengah kiloan itu, kemudian masukkan ini bubur singkongnya ini sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Kalau ini aku gunakan piring karena aku nggak titipin ke tukang sayur. 3 atau sampai 4 sendok makan, kemudian ikat bagian tengahnya dan bagian atasnya itu tambah kuah santan sekitar 4 sampai 5 sendok makan. Seperti itu. Biasanya itu dijual 1000-an. Dan bedakan itu antara bubur sumsum dan bubur singkong itu enakan mana ya. Kalau aku suka bubur singkong karena aku emang penyuka singkong. Seperti itu. Ini aku akan makan sendiri. Aku taruh piring seperti ini ya. Ini buat nanti. Terus kita tambahkan kuah santannya di sini. Kalau untuk dijual itu kuah santannya ditaruh atasnya ya. Bagian tengahnya itu diikat. Secukupnya aja kuah santannya. Ini aku tambahkan hiasan daun pandan di atasnya. Siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan makan seperti ini. Enak banget. Pokoknya untuk tipsnya itu lihat deskripsi ya. Di situ biasanya aku jelasin. Ini rasanya enak. Nanti setelah bikin, tolong komen di bawah ya, enakan mana bubur sumsum dengan bubur singkong. Kalau aku sih suka ini. Rasanya itu ada gurih-gurihnya. Gurih-gurih singkong dan manis gula merah. Terus rasa jahe itu rasa-rasa anget gitu, enak. Beneran enak banget ini. Wajib untuk cobain. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan buka satu ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dalamnya seperti ini ya. Lembut banget dan ini enak, gurih. Wajib untuk dicobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini akan buat camilan enak lagi. Di sini aku punya kelapa. Ini sekitar 120 gram kelapanya. Pokoknya kalau kurang bisa ditambah. Terus kita hilangin kulit coklatnya seperti ini. Pilih kelapanya yang agak muda ya, yang pokoknya yang penting bisa diparut. Atau bisa beli di pasar yang udah jadi parutan. Ini aku akan parut menggunakan serutan, jadi agak besar-besar. Karena di sini itu kalau beli yang sudah jadi itu nggak ada ya, susah. Adanya yang kering. Kalau kering itu rasanya kurang gurih, kurang manis. Jadi aku beli yang basah seperti ini. Ini kita parut sampai selesai semuanya. Ini setelah selesai kita parut. Kalau misalkan nggak tahu 120 gram itu seberapa, pakai kelapa yang ukuran kecil, satu butir itu pakai separohnya aja. Kemudian diparut seperti ini. Hasilnya itu agak besar-besar. Ini kita akan kukus dulu supaya nggak mudah basi ya. Kalau misalkan nanti buat buka puasa dan kita bikinnya pagi hari atau siang hari, itu tetap enak nyampe sore. Apalagi kalau dimasukin kulkas itu lebih seger, lebih enak. Kita tambahkan di sini sedikit garam, secukupnya aja garamnya ya, sekitar setengah sendok teh. Aduk rata. Kemudian kita kukus. Ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Sambil nunggu ini 10 menit, kita buat bahan lainnya. Di sini aku pakai 1 butir jagung, 1 buah jagung ya. Ini jagung manis, jadi rasanya tuh nanti manis gurih enak. Ini kita sisir menggunakan pisau seperti ini. Begitu seterusnya ya, kita sisir sampai selesai. Karena ini bikinnya gampang banget dan rasanya tuh enak. Semuanya pasti bisa bikin. Dan ini setelah selesai kita serut semua jagungnya. Kita blender, bisa menggunakan food chopper atau blender seperti ini.
terserah, pokoknya adanya di rumah apa. Kalau misalkan nggak punya ini, cincang aja sampai halus jagungnya itu menggunakan pisau atau golok. Ini akan aku haluskan. Tambahkan di sini sekalian itu setengah sendok teh garam, secukupnya garamnya biar lebih berasa. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk, secukupnya juga biar lebih berasa juga vanilinya, jadi rasanya lebih enak. Tambahkan sekalian gulanya. Aku pakai itu 7 sendok makan. Kalau misalkan suka manis bisa ditambah gulanya, kalau nggak suka manis bisa dikurangin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gula aku ini gede-gede jadi manis rasanya. Kemudian kita tambahkan santan. Ini aku pakai 600 ml santan ya, atau 3 gelas santan. Jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Kemudian kita blender sampai halus. Setelah halus, aku akan lepaskan. Tuh, udah hancur semuanya. Kemudian ini kita tuang ke dalam panci. Seperti ini ya. Udah aku tuang ke dalam panci. Kemudian aku akan tambahkan 1 bungkus agar-agar. Ini 7 gram 1 bungkus itu. Kita masukkan ke sini. Ya, tanpa warna ya agar-agarnya. 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Nggak ada yang menggerindil ya. Setelah semuanya larut, ini kalau misalkan suka warnanya lebih cerah, lebih kuning, bisa ditambahkan pasta jeruk ya, atau pewarna makanan yang warna kuning. Ini kemudian kita rebus. Ini kita gunakan api kecil aja. Rebus sampai mendidih dan mengental. Sambil terus diaduk ya. Pokoknya gulanya kalau misalkan suka manis bisa ditambahkan. Ini aku terus sambil aduk sampai mendidih, biar nggak ada yang ngendap di bawah. Ini udah mengental ya, seperti itu. Tuh, udah mengental. Tetap kita aduk. Ini nanti rasanya itu lembut, enak. Anak-anak juga pasti suka. Ini udah mengental seperti ini. Kita terus aduk ya, sampai pelekutuk gitu. Tuh, kayak gitu tuh, pelekutuk. Ini udah mendidih seperti ini. Tuh, kita matikan apinya. Kemudian kita siapkan loyang. Aku taruh loyang persegi seperti ini. Kita dinginkan di sini. Kalau misalkan punya kulkas, ini bisa ditaruh kulkas selama kurang lebih 1 jam ya, karena kalau dingin itu rasanya tuh lebih enak dan seger. Kita biarkan sampai dingin, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Pokoknya kita biarkan sampai dingin. Kalau bisa itu taruh kulkas. Ini setelah dingin, kaku seperti ini. Kemudian kita potong. Di sini kita siapkan kelapanya ini yang sudah kita kukus selama 10 menit. Jadi ini nggak basi nyampe sore, nyampe malam bahkan. Siapkan piringnya di sini. Ini kita potong. Potongnya sesuaikan selera ya. Aku mau potong kotak-kotak kecil aja. Pokoknya sebesar apa itu terserah ya motongnya. Aku sih seperti ini aja. Tuh. Kemudian kita potong kotak seperti ini. Ini besarnya seberapa juga sesuaikan selera aja, kotaknya seberapa ya. Aku segini-gini aja. Kemudian kita ambil ke atas kelapanya ini ya. Tuh. Yang udah kita potong-potong.
Jadinya tuh seperti ini. Kita taruh ke piring saji. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini. Setelah jadi semuanya, ini wajib untuk dicobain ya. Rasanya tuh lembut, enak. Bisa untuk takjil buka puasa. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan buka satu ya. Aku buka aja karena belum waktunya makan. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Dalamnya seperti ini ya. Lembut banget dan ini enak, gurih. Wajib untuk dicobain. Cocok banget buat menu takjil buka puasa karena rasanya itu seger. Apalagi kalau ditaruh kulkas itu lebih dingin, lebih enak. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku ambil lagi, satu lagi. Bentuknya enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat makanan enak lagi, camilan enak dari bihun. Di sini aku punya bihun jagung. Aku akan pakai sekitar 150 gram. Atau secukupnya ya. Kalau bikinnya banyak bisa ditambah. Ini aku akan rendam dulu dengan air panas. Aku potek-potek ya, biar bisa kerendam semuanya. Seperti ini. Kita rendam air panas selama kurang lebih 5-7 menit, jadi nggak terlalu empuk. Tambahkan di sini air panasnya. Kita rendam sampai semuanya terendam. Kita sisihkan dahulu ya. Nunggu bihunnya empuk, ini kita siapkan dulu bumbunya. Di sini aku pakai 2 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh merica. Mericanya itu sesuaikan selera ya. Kalau suka lebih pedas bisa ditambahkan lebih banyak. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita haluskan. Ini kita ulek sampai halus. Ini sudah halus. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku akan tiriskan bihunnya. Udah empuk ya. Kita tiriskan, kemudian kita guyur dengan air, itu supaya nggak terlalu empuk. Tapi kalau yang suka terlalu empuk, boleh nggak diguyur, langsung aja seperti itu, biarin nggak apa-apa. Tapi aku nggak suka empuk banget, jadi aku guyur dengan air dingin. Ini aku sisihkan dahulu, udah aku tiriskan. Kemudian untuk sayurannya, aku nanti pakai ini wortel segini ya. Kalau kecil sih 1 butir wortel bisa. Ini kita potong korek api seperti itu, dan kita potong korek api seperti itu biar matangnya rata sama ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai seperti ini ya. Kemudian aku pakai 4 lembar daun kol. Ini kita iris panjang juga, kita lancang kecil aja. Seperti ini ya rasanya. Tuh. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu ya. Udah selesai. Dan kolnya udah kita racang, ini aku akan potong menjadi 2 seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 2 buah sosis. Sosis ini bisa diganti daging ayam, udang, atau nggak pakai nggak apa-apa ya. Kalau nggak suka sosis nggak usah pakai, nggak apa-apa. Sayuran aja udah cukup. Ini aku akan potong korek api juga. Potong kecil-kecil panjang seperti itu. Ini opsional. Cuma soun sama sayuran aja juga udah enak. Udah selesai, aku sisihkan bersama wortelnya, karena ini bisa dicemplungin bareng wortel nanti sosisnya. Kemudian aku pakai 1 batang daun bawang, tapi ukurannya besar banget. Kalau kecil bisa pakai 2 ya. Ini kita potong kecil-kecil juga. Seperti ini aja. Tuh.
Ini buat aroma biar lebih enak. Aku selalu menggunakan daun bawang. Kita sisihkan dulu. Ini aku panaskan wajan. Kita tumis dulu wortelnya sampai matang ya, sama bihunnya. Panaskan 3 sendok makan minyak atau secukupnya. Kita tumis dulu bumbu halusnya sampai kecium baunya. Setelah kecium bau enak, ini kita masukkan wortel dan juga sosisnya ya. Tumis dulu sampai matang. Tambahkan sekitar 100 ml air. Ini untuk ngempukin wortelnya ya. Kita tutup sebentar sampai empuk dengan api sedang. Setelah sekitar 5 menit, ini sudah matang ya. Ini aku akan tambahkan bumbu lainnya. Aku pakai sekitar 2 sendok makan kecap manis. Kira-kira aja, sesuaikan selera. Kemudian sekitar 1 sendok makan saus tiram. Ini saus tiramnya aku tuh nggak asin. 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur bisa pakai kaldu bubuk ayam atau apa gitu ya. Kita aduk rata. Aku mau pakai setengah sendok teh gula. Kemudian kita masukkan bihunnya, bihun jagung. Jadinya banyak banget ini nanti. Terus kol beserta daun bawang. Karena ini nggak terlalu lama ya. Setelah tercampur rata semuanya, masak sebentar kemudian bisa diangkat. Ini kita bisa cicipin. Kalau misalkan kurang garam, kurang apa yang lainnya kita bisa tambahkan ya. Tuh, bihunnya bagus ya, nggak hancur. Ini aku pakai bihun. Aku akan cicipin sedikit. Kalau kurang apa ini bisa ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dirasa enak, setelah dirasa ngepas, ini kita bisa angkat ya. Jangan terlalu matang, karena nggak enak kalau terlalu matang. Kalau punya minyak wijen bisa ditambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen. Kalau nggak punya nggak tambahin nggak apa-apa ya. Tapi karena aku ada, aku tambahkan. Udah selesai. Siap untuk diangkat. Ini aromanya udah enak banget dan rasanya juga enak. Ini wajib dicobain loh. Dimakan begini langsung juga enak. Beneran udah enak banget. Aku angkat di piring seperti ini. Dan di sini aku siapkan wadah. Aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna. Kemudian tambahkan 2 sendok makan air. Aduk sampai rata, sampai larut ya. Setelah larut seperti ini, kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai kulit lumpia. Kulit lumpia ini bisa beli di pasar banyak ya, atau bikin sendiri itu bisa browsing. Banyak banget tutorial yang bikin kulit lumpia ya. Seperti ini. Kita ambil 1 lembar. Kemudian kita isi dengan bihun yang sudah matang tadi. Ini sih secukupnya aja. Mau diisi seberapa, serah ya. Semuatnya kulit lumpianya. Kalau besar isinya banyak, kalau kecil isinya dikit. Seperti itu. Kemudian aku akan tekuk ke sini. Kemudian ininya kita lipat ke sini. Tuh. Sebelah sini juga kita lipat ke sini. Kemudian kita lipat ke sini. Ininya kita kasih larutan tepung terigu serbaguna tadi ya. Kita
glue. Ini sisa dikit itu kita olesin lagi biar lebih lengket lagi ya, seperti ini. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini kalau Imlek itu harus ada kayak gini ya. Ini juga aku kasih sedikit biar nempel. Ini udah jadi 2, kita sisihkan dahulu seperti ini ya. Saya semuanya seperti ini ya, jadinya tuh banyak banget. Kalau misalkan mau dibikin frozen food, simpan dalam kulkas, itu pas ini bisa langsung ditaruh kulkas ya, tapi dalam wadah kering terus kedap udara. Kalau wadahnya basah itu nanti rusak ininya, kulitnya itu. Jadi harus wadahnya tuh kering, kedap udara, terus simpan di kulkas lama itu bisa. Nanti kalau mau makan tinggal keluarin. Ini aku panaskan minyak banyak untuk menggoreng. Kita gunakan api sedang, cenderung kecil aja ya, jangan terlalu besar. Kita cek udah panas belum. Sudah panas. Kemudian kita goreng. Ini aku cuma mau goreng 10 aja, yang lain aku mau simpan. Goreng sampai kering. Ini kita balik biar matangnya merata. Goreng sampai kuning keemasan. Setelah kuning keemasan seperti ini ya, ini kita bisa angkat dan kita tiriskan. Tiriskan seperti itu ya. Sudah siap untuk disajikan dengan saus ataupun dengan cabai rawit. Ini hasil akhirnya udah matang, 10 biji. Yang 8 aku masukin kantong plastik. Ini jadinya total semuanya tadi 18 biji ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Sisa 8 aku mau masukin kantong plastik seperti ini ya. Ini khusus untuk di kulkas. Seperti ini aku belinya. Tuh. Khusus untuk freezer bag. Ini cuma sisa 8. Aku masukin ke sini. Kita rapikan, kemudian nanti kita buang anginnya biar nggak rusak. Seperti ini, kita buang anginnya ya. Kemudian kita klip ininya tuh plastiknya seperti ini. Tambahkan cabai di sini. Tuh. Udah siap untuk disajikan. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cabai, dengan saus juga bisa ya. Seperti itu dalamnya. Masih panas. Cabenya bisa kita cemplungin ke sini. Ini aku ambil lagi, satu lagi. Dalamnya seperti ini. Rasanya enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini akan buat camilan enak. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya juga enak. Sini aku punya 1 buah wortel. Ini kita kupas dulu wortelnya sampai bersih. Kemudian kita cuci. Kalau misalkan mau bikin banyak itu bisa ditambahkan bahan-bahannya ya. Kalau misalkan mau buat jualan. Ini karena bikinnya gampang dan bahannya juga minimal. Udah aku kupas dan cuci bersih, kemudian kita potong dadu kecil-kecil. Bisa juga diserut ya, kalau misalkan punya serutan.
Ini aku mau potong dadu aja seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini kotak-kotak. Sudah selesai, kita potong semuanya. Kemudian di sini aku punya 2 batang daun bawang. Ini udah dicuci bersih ya. Kemudian kita iris kecil-kecil. Ini kita sisihkan sebentar. Iris tipis-tipis aja. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini nanti jadi camilan yang enak, murah, meriah, dan bikinnya juga mudah. Ini udah selesai, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku akan rebus 450 ml air atau 2 gelas lebih pokoknya. Kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup dahulu. Ini udah mendidih. Kita masukkan wortelnya yang sudah kita iris tadi. Kemudian masukkan daun bawangnya. Kita rebus barengan semuanya biar sampai matang. Kemudian aku akan masukkan 1 bungkus mie instan. Ini bisa pakai Indomie ayam bawang ya. 1 bungkus kita remes-remes. Kita cemplungin sekalian di sini. Ini aku pakai mie Thailand, tapi bisa diganti dengan Indomie ayam bawang. Tambahkan sekalian bumbunya. Kita tambahkan semuanya di sini. Kemudian aku akan tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk supaya rasanya lebih berasa ya, karena nanti kita akan tambahkan bahan lainnya. 1 sendok teh aja. Kemudian sedikit garam, 1/4 sendok teh. Aku akan tambahkan bubuk cabai. Kalau yang suka pedas, kalau nggak suka pedas, bubuk cabainya bisa skip, bisa pakai juga bawang cabai. Aku pakai 1 sendok teh. Karena aku suka pedas, aku tambahkan 1 sendok teh lagi. Kalau misalkan nggak punya bubuk cabai, bisa diganti bawang cabai ya. 1 bungkus. Nah, udah tercampur rata seperti ini. Matikan apinya. Aromanya tuh enak. Ini selagi masih panas seperti ini minyak, kita tambahkan 250 gram tepung protein sedang. 250 gram itu ada berapa sendok, kita hitung. Sendok makan saya seperti ini, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 17 makan ya. Tepung protein sedang atau segitiga biru. Ini kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Aku menggunakan centong. Kalau misalkan masih kelembekan bisa ditambahkan tepungnya. Tapi menurut pengalaman sih nggak kelembekan. Ini nanti bisa jadi camilan yang enak. Aduk sampai semuanya tercampur rata tepungnya ini. Aromanya tuh pedes-pedes gurih kayak gitu. Nanti buat lauk makan itu enak. Bisa juga dipotong-potong terus dibuat jualan. Tapi kalau yang nggak suka pedas, nggak usah pakai bubuk cabai ataupun bon cabai ya. Kalau yang nggak suka pedas, kurangin cabainya. Setelah tercampur, lengket. Aku siapkan loyang seperti ini. Bisa juga pakai nampan plastik yang kotak itu, atau loyang lainnya. Ini aku pakai loyang seperti ini. Aku tambahkan sedikit minyak. Kita olesin sampai rata, sampai pinggir-pinggirnya, supaya nggak lengket nanti. Centongnya ini juga aku olesin sedikit minyak biar nggak nempel. Kemudian taruh adonan yang sudah kita buat tadi ya. Kita taruh di sini.
Kita tipiskan sampai padat. Ini sih pakai 2 loyang juga bisa, kalau misalkan 1 loyang nggak muat. Yang penting tuh kita padatkan. Ratakan semuanya. Ini harus ditekan-tekan ya, biar kenceng. Ini biar padat ya, aku tekan-tekan seperti ini. Ini udah rata. Tuh, samping-sampingnya juga udah rata ya. Seperti ini udah padat. Kemudian kita potong. Kita potong kotak-kotak atau kita potong manjang. Kalau padat itu nanti digoreng hasilnya bagus. Setelah padat seperti ini kita potong ya. Aku taruh sini. Tuh. Ini kalau yang suka dan punya telur, boleh pakai telur. Dicelup-celupin ke telur kemudian digoreng. Tapi kalau yang nggak punya telur, begini aja langsung bisa ya. Ini kita potong. Motongnya itu sesuaikan selera aja, seperti apa. Kalau aku tak belah tengah dulu seperti ini. Kalau misalkan lengket, ini pisaunya bisa ditambahkan sedikit minyak. Diolesin minyak gitu, biar nggak lengket ya. Kemudian kita potong. Aku mau potong kotak-kotak seperti ini. Ini aku akan olesin sedikit minyak pisaunya supaya nggak lengket. Tuh, hasilnya itu seperti ini ya. Ini bisa juga buat jualan, modalnya itu irit banget dan jadinya itu banyak. Udah selesai. Kemudian kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng. Seperti ini ya, jadinya itu semua 16 potong. Banyak banget jadinya. Kita gunakan api sedang aja, cenderung kecil, jangan terlalu besar. Biarkan sampai panas. Ini udah panas. Kita goreng sampai matang semuanya. Semuatnya wajan aja. Ini kita bolak-balik sampai matang rata ya. Sampai kering. Ini setelah kering kita bisa angkat ya. Kemudian kita tiriskan. Aku menggunakan tisu penyerap minyak. Kemudian kita goreng yang selanjutnya. Tuh, hasilnya seperti ini. Gurih, enak, dan bisa untuk lauk makan atau cemilan. Ini kita coba potong satu. Kita lihat dalamnya seperti apa. Tuh, dalamnya seperti ini. Rasanya gurih, enak. Ini wajib untuk dicobain. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini beneran kering banget dan rasanya tuh enak. Tuh, seperti ini.